Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang pada para peserta dalam acara Open House Program Studi S1 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, saya Anastasia Putri, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Angkatan 2019. Hari ini saya berkesempatan untuk menemani teman-teman semua dalam open house kali ini dengan menjadi moderator untuk memandu jalannya acara. Pada open house hari ini, kami mengundang dua narasumber yang tentunya selalu keren dan sudah kita nanti-nantikan ya teman-teman. Mari kita kenal lebih dekat dengan narasumber kita yang akan berbagi informasi dan pengalamannya seputar perkuliahan di Fakultas Psikologi UI. Narasumber pertama kita adalah Dr. Vivi Nurwianti, SPC MSI, Psikolog, selaku Ketua Program Studi Sarjana Psikologi Universitas Indonesia. Mari kita sapa terlebih dahulu nih. Selamat pagi Mbak Vivi. Selamat pagi, Tasya. Apa kabar? Baik Mbak Vivi, apa kabar? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Tasya. Senang nih sama Tasya dan teman-teman ya. Betul Mbak. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Oke, tadi kita sudah berkenalan dengan salah satu dosen di Fakultas Psikologi UI. Kira-kira bagaimana ya perspektif dari mahasiswa Fakultas Psikologi UI mengenai perkuliahan yang ia jalani? Mari kita kenalan dengan Zidan Raletoseno, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Angkatan 2020. Saat ini sedang menjalani studi di Fakultas Psikologi UI, menjalani studi tahun keduanya, program sarjana. Mari kita sapa narasumber kedua kita. Selamat pagi, Seno. Pagi Kak Tasya, Apa kabar Seno hari ini? Sudah semangat kah? udah semangat dong, kasih Kak. Semangat Gimana ya. kabarnya juga Kak? Baik dong, dan semangat nih ketemu teman-teman dan Seno serta Mbak Vivi untuk open house kali ini ya. Oke, terima kasih Seno. Baik, sesuai agenda open house kita hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan mengenai program studi sarjana Fakultas Psikologi UI yang akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Kemudian kita akan juga mendengarkan secara langsung bagaimana perspektif mahasiswa dalam menjalani studi program sarjana di Fakultas Psikologi UI, yaitu dari Seno. Selama pemaparan dan sharing berlangsung, jika teman-teman sudah memiliki pertanyaan, teman-teman boleh langsung menanyakannya secara langsung melalui chat box, dan nantinya pertanyaan dari teman-teman akan saya sampaikan pada sesi tanya-jawab. Ada pengumuman penting nih teman-teman, bahwa akan ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih oleh panitia dan akan mendapat souvenir menarik dari Fakultas Psikologi. Jadi ini ditunggu ya teman-teman untuk pertanyaan terbaik dan menariknya, dan jangan sungkan untuk menanyakan hal-hal yang kira-kira terlintas di pikiran teman-teman. Baik, tanpa berlama lagi, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Mbak Vivi Nurwianti. Kepada Mbak Vivi, saya persilakan. Oke, terima kasih Tasya. Suara saya cukup jelas kan Tasya? Jelas ya, baiklah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang hadir di sini, yang tentunya mudah-mudahan berminat dan bisa bertemu ya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan memaparkan sebagai proses berkenalan. Tak kenal, tak sayang. Ya, jadi kita akan berkenalan, saya akan paparkan PPT, supaya membuat teman-teman jadi lebih memahami ada apa ya di Fakultas Psikologi UI itu, gitu, dan kenapa harus ke Psikologi UI. Gitu ya. Saya izin untuk share screen ya, Mbak Tasya ya. Baik, Mbak, silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Sudah terlihatkah paparannya di layar? Sudah terlihat, Mbak. Sudah jelas ya? Oke, baiklah. Oke, pengenalan Fakultas Psikologi UI. Ini adalah mudah-mudahan setelah ini teman-teman jadi lebih tahu, lebih mengenal, oh seperti ini ya Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia sebagai fakultas yang tertua ya, sebagai universitas yang tertua. Oke, welcome Fakultas Psikologi UI. Ini background-nya adalah salah satu spot terbaik di Psikologi UI, tempat mahasiswa ngumpul nih. Disebutnya sebagai Taman Akademos. Ya, mungkin ada yang pernah tahu atau yang belum, ini adalah satu spot yang favorit mahasiswa. Kemudian juga, nah ini saya tanyakan dulu. Kalau lihat gambar ini, pasti yang terpikir dalam benak teman-teman apa ya? Tapi ini belum bisa untuk chat ya, Mbak Tasya ya, sepertinya ya.
Oke, Eh, mungkin ya. belum bisa ya. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Oke, yang terpikir, ini seringkali kenapa gambar ini saya munculkan, karena seringkali kan mahasiswa psikologi ya, saya bisa diramal nggak Mbak? Seperti apa? Nah, itulah kira-kira ya gambarannya, kenapa ini gambar ini muncul gitu ya, seolah-olah bahwa dengan psikologi kita bisa melihat sesuatu. Nah, padahal psikologi sebagai sebuah ilmu, tentu untuk bisa memahami, itu kita harus melalui proses dengan kaidah-kaidah yang empiris, berdasar keilmuan psikologi. Jadi mestinya dasarnya juga sangat kuat, empirical gitu ya, based on pada penelitian, kita jadi memahami bagaimana tingkah laku pada manusia misalnya ya, dan juga hal apa yang kemudian menjadi hal menarik untuk kita bantu pada manusia manusia itu sendiri. Nah, izin saya akan lihat nih. Jadi sekarang kalau Anda melihat psikologi jangan identik dengan peramal, tukang nujum gitu ya. Harusnya sudah berubah ya, harusnya itu adalah ilmu psikologi. Jadi memang psikologi adalah keilmuan tentang perilaku, tentang manusia. Sejarah singkat didirikan tahun 1960. Dekan pertama atau juga menjadi founder dari psikologi UI adalah Bapak Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, sudah almarhum beliau ini. Lalu juga beliau berasal dari bidang kedokteran. Dan saat ini psikologi berada dalam rumpun ilmu sosial humaniora. Ya, yang menjadi yang menarik adalah kode fakultas psikologi ini adalah 08. Warna makarannya adalah biru muda. Kira-kira ada apa tuh dengan kode dan warna itu ya? Nanti coba kalian cari ya informasi apa, karena ini adalah fun fact yang menarik tentang Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Makanya lambang kita selalu ada warna birunya. Oke, nah di Fakultas Psikologi ada beberapa program studi, mungkin kemarin juga sudah open house ya untuk yang pasca sarjana, itu ada prodi doktor, ada prodi psikologi terapan level magister, ada prodi psikologi profesi level magister, dan ada prodi magister psikologi yang sifatnya keilmuan. Nah, kalau kita akan bicara banyak tentang prodi sarjana psikologi S1. Nah, prodi sarjana psikologi itu ada apa sih visi dan misinya dan apa aja ya misalnya yang tersedia kelasnya gitu. Nah, yang harus kita kenal, visi dari prodi kita adalah menjadi unggulan tingkat dunia dalam konteks tingkat Asia. Ya, dengan pendidikan psikologi berbasis riset, jadi tadi berdasarkan pada empirical, ya, empiris, kemudian juga peningkatan kualitas hidup manusia. Tujuannya apa? Tujuan dari psikologi berharapnya mampu berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat. Nah, untuk mencapai visi itu, maka misinya adalah menyelenggarakan pendidikan yang berbasis riset. Sikap dan perilaku yang kritis, kreatif, inovatif, serta etis. Mengembangkan riset, mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi kita tidak hanya melakukan riset, tapi bagaimana menerapkan dari hasil riset itu untuk pengabdian pada masyarakat, dan publikasi untuk mendukung pendidikan psikologi berbasis riset. Serta harapannya bisa menghasilkan sarjana psikologi yang kompeten, kepedulian, dan mampu bersaing secara nasional dan internasional. Jadi wacananya global citizenship nih. Nah, untuk profilnya apa yang diharapkan dari profil lulusan kita? Ini ya, berbasis dari situ, maka kalau Anda nanti bergabung di Fakultas Psikologi UI, maka kami berharap sarjana psikologi yang mampu melaksanakan beragam penelitian serta intervensi yang sifatnya non-klinis. Artinya mungkin karena kita levelnya adalah sarjana, maka intervensi yang dipelajari adalah intervensi berbasis kasus yang normal ya. Misalnya bagaimana meningkatkan kemampuan untuk bisa berbicara dengan lebih percaya diri, misalnya, itu salah satu hal-hal yang kita pelajari. Dan itu perlu berdasarkan kajian ilmiah, ya. Dan diharapkan dengan keilmuan ini nanti lulusan kita mampu berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat secara kritis, kreatif, inovatif, etis, dan profesional. Ini banyak sekali nih sikap-sikap yang perlu kita bentuk dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi kita mengedepankan sikap yang kritis dan inovatif ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih, dengan tadi Fakultas Psikologi mudah-mudahan itu menjadi hal yang menjadi apa ya, harapan yang bisa terwujud.
Maka kira-kira siapa sih? Nah, sebenarnya menurut di Fakultas Psikologi bisa menerima dari jurusan SMA mana saja. Yang penting adalah kalian punya belajar yang kuat. Kita teman-teman yang berasal jurusan IPA, IPS, bahkan juga ada yang bahasa pernah ikut seleksi dan diterima ya. Selama itu lolos dalam proses seleksinya, kita akan menerima. Dan yang penting kalau kita melihat di dalam itu adalah niat untuk belajar itu besar, kerja kelasnya besar ya. Anda dari manapun kalau tidak kurang memiliki niat belajar untuk yang kuat mungkin akan terus sulit juga ya dengan dibandingkan mereka-mereka yang punya semangat yang belajar. Jadi intinya kalau Anda mau sesuatu harus dikejar, harus diniatkan dan punya keinginan untuk lebih maju lagi. Oke, nah sekarang kita lihat Fakultas program sarjana psikologi itu ada tiga model. Pertama adalah kelas yang sifatnya reguler, kemudian ada yang paralel dan ada yang internasional. Kalau yang reguler biasanya melalui SNMPTN, ini mungkin seperti undangan ya berdasarkan dari raport nilai Anda berdasarkan dari nilai raport dari kelas 1, 2, 3 ya. Tiganya mungkin juga semester awal. Itu kita lihat dari situ. Lalu juga ada melalui UTBK, sekarang fungsinya UTBK ya, Anda melakukan tes berbasis komputer, dari hasil itu Anda bisa mendaftar ke fakultas-fakultas yang diminati. Lalu juga yang berikutnya adalah SIMAK UI. Nah, saat ini SIMAK UI masih buka pendaftaran nih sampai tanggal 27 Juni kalau nggak salah ya. Jadi yang saya ada kesempatan kalau memang Anda berniat bergabung dalam Fakultas Psikologi UI. Lalu ada juga kelas paralel. Kelas paralel ini juga melalui jalur PPKB, juga melalui forum yang bersifat undangan, melalui sekolah-sekolah, dan SIMAK UI. Nah, PPKB untuk yang paralel ini tidak ada persyarat harus melalui UTBK. Jadi, kalau paralel Anda bisa masuk melalui SIMAK UI. Tapi bedanya apa ya? Nanti kita bahas perbedaannya dari masing-masing kelas ini. Dan yang terakhir adalah kelas internasional. Karena sifatnya internasional, maka pada kelas ini kita ada join degree atau bekerja sama dengan universitas di luar negeri. Kebetulan psikologi bekerja sama dengan Universitas Queensland di Brisbane di Australia. Jalur masuknya melalui apa aja? Jalurnya melalui talent scouting dan melalui SIMAK UI. Jadi sebenarnya ketiganya masih bisa Anda ikuti karena terakhir pendaftaran sampai tanggal 27 Juni. Cuma kalau reguler perlu dengan syarat UTBK, tapi kalau paralel dan internasional nanti akan ada ujian mandiri. Ya. Oke, sekarang apa beda dari ketiga kelas ini? Yang pasti kalau reguler itu ada batasan tahun mendaftar ya dari lulusan ijazah SMA-nya. Setahu saya itu maksimal 3 tahun dari tahun kelulusan. Jadi kalau misalnya saat ini yang mendaftar berarti boleh sampai pada 2022 lulusan dari 2020, 21, 22 itu masih bisa. Lulusan 2020 masih ikut mendaftar. Nanti yang lulus SMA 2022 ini bisa ikut reguler sampai pada 2022, 2023 dan 2024 yang terakhir. Jadi ada batasan. Tapi kalau paralel itu tidak ada batasan. Jadi Anda mau lulus setelah pasca sudah 5 tahun pun masih bisa mendaftar untuk di paralel. Ya. Lalu kalau reguler biasanya kelasnya jamnya lebih pagi dibanding yang paralel, biasanya lebih siang. Tapi memang ada beberapa kelas juga paralel itu juga diikutkan kelas yang pagi untuk di Fakultas Psikologi. Reguler kuotanya paling banyak. Ya, misalnya untuk tahun kemarin itu tahun 2021 sekitar 170 ya untuk reguler. Paralel itu sekitar 70 gitu ya. Itu contoh perbedaan reguler dan paralel ya. Dan pada reguler ini biasanya banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Misalnya ada yang namanya BOPB, bantuan operasional untuk semester berkeadilan. Jadi artinya ketika reguler ini teman-teman punya kesempatan nih kalau memang ada kesulitan dari finansial dari orang tua, ada pendaftaran dan nanti ada panitia yang melihat ini gimana nih dengan sistem keluarganya yang seperti ini, apakah bisa kita bantu sehingga jumlah BOP yang harus dibayarkan per semester itu juga akan dilihat berdasarkan kemampuan orang tua. Tapi kalau untuk paralel, ini tidak ada kesempatan untuk mendaftar BOPB ini berkeadilan. Jadi mereka sudah fix kalau diterima itu satu semesternya, setahu saya ya untuk yang kemarin itu 14 juta per semester. Ya, kalau reguler itu kalau nggak salah 7,5, tapi dengan adanya kesempatan BOPB itu bisa lebih rendah dari 7,5. Gitu ya. Itu yang saya tahu untuk informasi sampai saat ini.
Tapi lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di webnya ya, di web penerimaan UI ya. Artinya di situ akan tertulis bagaimana kebijakan dari Universitas Indonesia terkait dengan biaya. Lalu setelah itu ada kelas internasional. Nah, pada kelas internasional ini, karena kita adalah double degree di Fakultas Psikologi ini, artinya double degree adalah teman-teman ini kalau bergabung di kelas internasional akan mendapatkan kelulusan dengan ijazah dari Fakultas Psikologi UI yang disebut dengan Sarjana Psikologi dan juga dari University of Queensland, dari Bachelor of Arts. Jadi ada 2 yang diterima. Mekanismenya, karena Anda akan 4 semester di UI, 4 semester di UQ, maka bahasa Inggris menjadi hal yang sangat penting dan urgent. Ya, oleh karena itu kelas di UI pun diselenggarakan dalam full bahasa Inggris. Dan ini juga ketika Anda masuk ke UQ, maka kemampuan bahasa Inggris juga perlu diperhatikan, karena kelancaran kuliah nanti di UQ tentu juga berbasis pemahaman Anda dengan kemampuan bahasa Inggris. Lalu juga kuotanya juga terbatas internasional, biasanya sekitar 50 ya. Kita lihat nanti kalau untuk kesempatan biasanya seperti itu. Dengan metode seleksi yang tadi ya, apakah melalui jalur talent scouting atau melalui SIMAK UI. Kuotanya paling sedikit di antara reguler dan paralel. Yang perlu diperhatikan internasional ini biayanya ya, BOP-nya pasti lebih besar dibanding yang lain. Nah, setahu saya untuk saat ini biasanya di UI sendiri satu semester sekitar 34 juta ya. Selain juga ada biaya awal masuk ya, biasanya ada di awal di situ. Lalu nanti di UQ-nya itu juga akan berubah, akan beda lagi dengan standar dolar Australia. Ya, kalau setahu saya dulu tuh 16.000, nggak tahu ya, mungkin nanti akan ada penyesuaian. Nanti UQ biasanya akan berikan informasi kalaupun ada perubahan. Dan yang penting juga nih dalam internasional itu kan biaya living cost di sana itu juga perlu diperhitungkan ya teman-teman ya. Kalau di kita mungkin di Indonesia, di UI Anda bisa bersama orang tua gitu ya, atau biaya di Indonesia. Tapi kalau di UQ maka perlu diperhatikan juga biaya living cost tinggal di sana. Nah itu adalah perbedaannya. Lalu yang beda lagi adalah pada kelas reguler dan paralel, kurikulum yang berlaku adalah kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sedang gencar dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Sedangkan internasional untuk kurikulumnya itu sangat tergantung dari proses kolaborasi dari Universitas Fakultas Psikologi UI dan psikologi atau School of Psychology yang ada di UQ. Itu proses untuk kurikulumnya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana kurikulum dari masing-masingnya. Oke, apa sih yang didapatkan? Oke, sebelum saya bilang ke kurikulum, mungkin sedikit saya akan sampaikan di psikologi itu ada keilmuan yang berbasis pada psikologi klinis, ya. Tentu kalau bisa klinis itu sifatnya kita banyak mempelajari mengenai gangguan psikologis yang terjadi, tapi juga bagaimana membantu mereka agar menjadi lebih baik. Itu fokusnya ke sana nih. Kalau perkembangan kita belajar nih proses perkembangan manusia, mulai dari proses berpikir, kognitif, psikososial, itu khas dari kekhasan keilmuan berbasis psikologi perkembangan. Lalu juga keilmuan berbasis PIO, ini mempelajari dinamika perilaku dalam konteks industri, organisasi, kelompok gitu ya, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kalau psikologi pendidikan tentu juga belajar dinamika, tapi dalam konteks pendidikan. Ya. Lalu juga ada psikologi sosial, ini belajar tentang proses interaksi sosial melalui teori-teori psikologi. Dan kemudian ada metode riset. Nah, ini metode riset ini bisa menjadi tulang punggung karena ini menjadi menjadi dasar ketika kita melakukan riset. Itu seperti apa sih melakukan riset supaya hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan dan berbasis empirical yang bisa sesuai dengan konteks yang ada. Ya. Oke, nah ini adalah kurikulum Merdeka Belajar mata kuliah yang ada diambil. Jadi pada prinsipnya pada Fakultas Psikologi untuk prodi sarjana, reguler dan paralel, SKS yang dipenuhi adalah 144 SKS ya. Dan 93 SKS itu Anda akan ikut kuliah di prodi sarjananya selama 4 sampai 5 semester. Selama 5 semester Anda akan belajar 93 SKS termasuk ini skripsi ya. Nah, setelah itu, setelah 5 semester, barulah Anda akan ikut kegiatan MBKM. MBKM ini kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Jadi memang ini kuliah-kuliahnya ya, beberapa contoh kuliahnya, mungkin ini terlalu detail ya, kita akan bisa aja sedikit, pas aja, nanti mungkin kalau Anda perlu tanyakan, tanya jawab, silahkan. Jadi nanti pada saat MBKM adalah di semester ke-6 dan 7. Kenapa? Karena dengan mata kuliah yang ada, 5 semester ini harapannya teman-teman punya pembekalan yang cukup nih tentang apa-apa yang perlu dimiliki sebagai bekal membentuk profil sarjana psikologi yang tadi kita bahas di awal. Nah, untuk mencapai di situ, maka ini kuliah-kuliah yang perlu diikuti oleh kalian sebelum terjun di kegiatan MBKM. Karena kalau udah kegiatan MBKM itu kegiatan teman-teman bebas memilih mau yang mana nih kegiatan diikuti. Nah, sebelum MBKM, kita lihat bahwa di Fakultas Psikologi juga menyediakan banyak mata kuliah pilihan. Kalau tadi mata kuliah wajib itu sudah ditentukan, jadi Anda harus ikut itu supaya bisa lulus menjadi sarjana. Kalau pilihan, Anda bisa memilih mana yang sesuai dengan minat kalian. Ini di antara kuliahnya. Ya. Lalu ini juga ada berbagai jenis kegiatan MBKM. Kalau kita lihat MBKM di sini, misalnya, maaf, ya. Ada berbagai jenis kegiatan MBKM ini, ada 9 ya, ada 9 jenis kegiatan MBKM. Kalau kita lihat, kita misalnya, sebentar, saya harus sedikit, ada pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini sifatnya bisa nasional dan internasional. Misalnya di yang selama ini ada muncul ISMA. ISMA itu kayak pertukaran pelajar internasional. Anda bisa kalau tertarik boleh kegiatan ISMA ini dalam 1 semester setara dengan 20 SKS. Anda punya kesempatan untuk exchange student, exchange ke luar negeri, ke kuliah-kuliah atau kampus di luar negeri sesuai dengan minat dan sesuai dengan kerjasama yang ada di lingkungan di Fakultas Psikologi dan di UI ya mestinya. Kalau nasional ya Anda bisa belajar pada universitas yang berbeda ya. Misalnya di Fakultas Psikologi apakah universitas yang lain apakah bisa ada Gajah Mada, ada Pajajaran dan universitas yang lainnya. Itu pertukaran pelajar. Lalu ada magang. Kalau magang ini Anda punya kesempatan untuk belajar bagaimana praktek kerja di lingkungan organisasi. Bisa dalam konteks PIO atau industri atau pendidikan misalnya ya, atau konteks klinis ataupun konteks yang lainnya. Lalu ada juga pilihan menjadi asisten mengajar di satuan pendidikan. Misalnya kayak Indonesia Mengajar. Nah, ini contoh-contoh dari kegiatan Merdeka Belajar yang bisa Anda ikuti. Anda pilih yang mana sesuai dengan minat Anda. Lalu ada juga kegiatan riset nih. Kalau teman-teman senang riset, tadi kan base-nya ilmu itu kan dari riset nih. Anda bisa bergabung. Kita punya beberapa kelompok riset ya di Fakultas Psikologi, tapi juga Anda bisa bergabung di misalnya lembaga-lembaga riset yang ada. Karena mereka sampai sejauh ini mereka sangat terbuka kalau mahasiswa-mahasiswa bersedia untuk ikut bersama mereka, punya pengalaman ya di riset. Ada proyek kemanusiaan, misalnya kalau Anda juga, misalnya pada saat kasus pandemi kemarin, ya, itu kan ada penerimaan untuk menjadi relawan, membantu misalnya ya. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang bisa dipilih untuk proyek kemanusiaan. Bisa bergabung pada institusi yang mengadakan proyek untuk sosial atau kemanusiaan ya. Lalu ada wirausaha. Nah ini buat teman-teman yang punya jiwa usaha, ini juga punya kesempatan nih, Anda bisa mengikuti misalnya ada semacam kegiatan startup yang menyediakan buat kalian yang mau belajar usaha misalnya ya, atau Anda memiliki kesempatan untuk ingin mengembangkan, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk belajar pada institusi yang memiliki kesempatan untuk memberikan bagaimana mengembangkan usaha. Ada proyek independen, ini kalau teman-teman senang nih punya teman-teman inovatif kreatif yang wah saya pengen punya proyek buat robot misalnya ya bersama teman-teman dan itu akan dipandu kemudian mendapatkan sertifikasi atau apa. Nah, itu juga bisa menjadi satu pilihan ya selama proyek yang dilakukan itu juga diakui gitu ya mendapatkan sertifikasi ya. Lalu yang berikutnya kalau tarik nih membangun desa. Kalau misalnya teman-teman melihat masyarakat kita ini kan sangat heterogen, sangat beragam, ada di desa, di kota, dan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan masyarakat desa. Satu contohnya adalah dengan kegiatan di kuliah kerja nyata misalnya, ya itu juga hal yang bisa dipilih. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang tertarik untuk kegiatan sukarela yang wajib militer. Ini juga bisa menjadi pilihan ya. Anda bisa bergabung untuk wajib militer ini mengikuti dan melihat bagaimana sih proses dalam
upaya menjaga keamanan, misalnya seperti itu. Nah, ini semua adalah kegiatan MBKM yang bisa teman-teman pilih dengan kurikulum Merdeka Belajar yang bisa dilakukan pada semester 6, 7, sampai 8. Oke, lalu berikutnya ini contoh kegiatannya. Ini foto-foto teman-teman yang sudah magang, misalnya Indonesia Mengajar, ada yang student exchange, ini ada yang ke Jepang, ada yang ke USA, ada ke Europe, ada yang level Asia, ada yang itu berbagai macam ya misalnya. Tapi ini juga tergantung seleksi ya, nanti di level panitiaan dan juga dari uninya yang dituju ya. Lalu juga ada magang nih, kesempatan magang di perusahaan atau di institusi pendidikan misalnya. Dan ada juga nih pengabdian di desa. Ini contoh-contoh ya. Harapannya apa? Harapannya dengan Anda melalui kegiatan MBKM ini, Anda punya pengalaman bagaimana berelasi dan konteks masyarakat. Anda punya pengalaman langsung pada realnya dan bisa menerapkan kajian-kajian psikologi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi diharapkan Anda juga tidak sekedar menjadi orang yang memahami ilmu psikologi berbasis riset, tapi Anda juga bisa melakukannya, mengimplementasikannya dalam konteks kegiatan yang Anda minati. Ya, itu tujuan dari MBKM. Sehingga ketika Anda selesai, Anda bisa menyusun skripsi, selesai dari psikologi, jadi siap untuk masuk ke dunia yang Anda minati nanti. Apakah mau masuk dunia kerja yang sifatnya di industri, misalnya ya, atau sifatnya ke marketing, atau sifatnya startup misalnya, atau mau penelitian atau kemanusiaan, itu sudah punya pengalaman bekal yang sangat mendukung Anda nanti. Itu harapan dengan kegiatan MBKM ini. Nah, kalau pada kurikulum internasional, karena kurikulum internasional itu berbasis pada bagaimana kolaborasi dari UQ dan UI, maka untuk saat ini tidak berbasis pada MBKM ya, tetapi ini sifatnya kurikulumnya beda. Kenapa? Diharapkan itu saling melengkapi. Yang Anda terima di UI 4 semester itu bisa menjadi materi yang bisa mendukung Anda sebagai sarjana psikologi berwawasan internasional. Kenapa? Karena harapannya dengan DKI ini kan Anda punya pengalaman ya bagaimana kuliah di Fakultas Psikologi UI dan bagaimana Anda mengalami lecturing di luar negeri, khususnya di UQ. UQ ini termasuk universitas dengan ranking yang sangat baik ya, bahkan uninya 50, termasuk 50 yang terbaik ya di dunia. Jadi memang mereka punya target yang sangat artinya tuntutannya yang sangat baik juga. Jadi harapannya kalau teman-teman nanti masuk ke KI ini, mestinya sebuah kebanggaan bisa diterima dan bisa melewati atau lulus dari UQ itu sendiri. Gitu ya. Ini contoh-contoh mata kuliah yang akan dipelajari di kurikulum kelas internasional, 4 semester di Fakultas Psikologi dan 4 semester di Universitas Queensland. Ya. Oke, lalu juga, nah selain masalah kurikulum, ada punya kemampuan keilmuan yang cakap ya sebagai sarjana psikologi, tapi dengan belajar di Fakultas Psikologi itu Anda juga akan terupdate dengan isu-isu ilmu terbaru. Kenapa? Karena mata kuliah yang diadakan di Fakultas Psikologi itu berbasis riset dan teraplikasi, artinya bisa diimplementasikan dalam dunia nyata. Contohnya ini ada mata kuliah intervensi individu. Mereka itu dengan berbasis hasil riset, kita akan belajar bagaimana ya membantu mereka misalnya yang kesulitan untuk berbicara di depan umum, misalnya ya berbicara meningkatkan kemampuan komunikasi atau meningkatkan kemampuan yang lain. Itu contohnya ya. Lalu juga kita tahu saat ini dengan adanya pandemi itu kan banyak sekali pembelajaran dengan ilmu teknologi, Anda juga mengalami online ya. Tapi kita jadi melihat bahwa ada hal-hal yang menjadi kekuatan dalam kuliah online, ada hal jadi kekuatan dalam kuliah offline. Dan kita akan memadukan itu semua, apa yang menjadi kekuatan di online dan apa yang menjadi kekuatan di offline, jadi dasar dalam pemberian materi. Ya, lalu juga ini banyak kegiatan ekstrakurikuler yang kalian bisa ikuti. Ini contohnya nih yang tadi MC kita Mbak Tasya, Mas Seno itu juga aktif ya, misalnya bergelut di BEM banyak kegiatan ya. Nanti kita akan lihat apa aja nih kegiatannya. Jadi emang seru. Anda punya kemampuan ilmu, tapi Anda juga pengembangan diri, ya itu juga diwujudkan di Fakultas Psikologi ini. Makanya kerja kelompok dalam Fakultas Psikologi menjadi hal yang harus Anda alami. Kenapa? Anda akan belajar bagaimana bersama kelompok itu menyelesaikan sesuatu. Ya. Jadi memang harapannya itu ya. Ini juga berbasis riset ya. Nah, dengan berbasis riset ini psikologi juga punya nih, ada lab penelitian, ada kelompok,
penelitian. Ini contohnya kita ada 15 kelompok riset dan lab riset yang Anda bisa pilih kalau Anda minat ya, nanti terkait sama mungkin ketika penyusun skripsi atau nanti terkait dengan misalnya Anda tertarik dengan kegiatan MBKM yang tadi ya, memilih riset, Anda tertarik di mana nih? Ini contoh-contoh kelompok riset yang ada di Fakultas Psikologi yang bisa mendukung proses belajar kita itu berbasis riset. Oke. Ya, kita lihat lagi. Selanjutnya, untuk biaya pendidikan, tadi saya sempat utarakan, lebih jelas Anda bisa lihat pada link berikut ya. Nanti Anda bisa cek aja pada internet di situ. Nah, lalu ini kegiatan akademik yang tadi saya bilang ada kegiatan BEM, kemahasiswaan. Nah, itu penting buat kalian, karena sebagai mahasiswa, pengalaman keilmuan menjadi hal yang penting, pengalaman organisasi itu juga sangat penting. Karena dengan itu Anda bisa menjadi orang yang utuh ya, artinya kenapa kita mengatakan psikologi harus jadi orang utuh, karena itu menjadi bekal Anda nanti ketika Anda selesai. Di sini ada kegiatan BEM, ada MPM, ada keagamaan, ada kegiatan misalnya ini wisata mental, ada kelompok tari. Ini kelompok tari kita psikologi dulu waktu sebelum pandemi sempat ya kita punya perolehan sampai ke internasional misalnya. Lalu ada psikologi untuk negeri, ada Sci-Hope, ada kakak asuh dan banyak lagi yang lainnya yang mungkin di sini nggak tertuliskan ya. Nah, ini website kita resmi yang bisa Anda kunjungi kalau ingin tahu lebih lanjut tentang informasi psikologi UI, jangan ragu masuk aja di sini. Kalau mau bertanya-tanya silahkan menghubungi dari website resmi Fakultas Psikologi ya. Cari yang resmi ya, mungkin supaya informasinya memang tepat yang didapatkan. Dan nah ini gambar-gambar nih prestasi-prestasi mahasiswa yang punya bakat seni, semua olahraga, bakat minat untuk bisa menjadi orang yang peduli dengan masalah sosial, prestasi di bidang keilmuan, semua wadah kita akomodir di Fakultas Psikologi. Jadi mudah-mudahan Anda bisa bergabung untuk menjadi manusia seutuhnya di Fakultas Psikologi. Insya Allah ya kita bertemu di Fakultas Psikologi. Mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau agak cepat, tapi kita akan ada kesempatan untuk tanya jawab nanti. Ya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Vivi atas penjelasannya selama pemaparan materi mengenai program studi sarjana di Fakultas Psikologi UI. Boleh beri tepuk tangan virtualnya dan reaction-nya nih teman-teman untuk Mbak Vivi. Oke. Dari penjelasan Mbak Vivi tadi, kita sudah mendapatkan gambaran ya teman-teman mengenai program studi sarjana di Fakultas Psikologi UI. Dan ternyata Fakultas Psikologi UI menerima mahasiswa dari berbagai jurusan SMA, teman-teman. Dijelaskan juga oleh Mbak Vivi mengenai biaya, perbedaan kelas, sistem perkuliahan, dan kegiatan-kegiatan yang terdapat di Fakultas Psikologi UI untuk jenjang sarjana. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan baik nih sebelum masuk ke Fakultas Psikologi UI dan bertemu nanti dengan Mbak Vivi pastinya ya di Fakultas Psikologi UI. Oke, teman-teman saya ingin mengingatkan untuk mengisi presensi pada link yang akan dikirimkan oleh panitia. Pengisian presensi ini menjadi syarat untuk berkesempatan bagi teman-teman menjadi 3 penanya terbaik yang akan terpilih nantinya dan mendapatkan souvenir dari panitia. Oke, tadi kita sudah mendapatkan cukup informasi nih yang disampaikan secara langsung oleh pihak fakultas yang diwakilkan oleh Mbak Vivi. Kira-kira bagaimana ya kehidupan perkuliahan di Fakultas Psikologi UI yang dijalani secara langsung oleh mahasiswanya? Untuk itu, mari kita dengarkan secara langsung sharing dari Seno. Silakan Seno. Oke, makasih Kak. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan lagi, nama aku Zidan Raleto Seno, atau biasa dipanggil Seno. Saat ini aku mahasiswa Fakultas Psikologi UI, Angkatan 2020. Di sini aku bakal mungkin menjelaskan lebih lanjut kali ya. Tadi kan Mbak Vivi udah menjelaskan secara umumnya nih, mungkin secara resminya. Nah, kira-kira secara aslinya nih, kalau udah terjun langsung sebagai mahasiswa, itu gimana sih pengalamannya? Nah, di sini aku mau izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Seno. Oke, thank you, Kak. Sini aku bakal sedikit ngejelasin ya, kenapa sih aku udah bisa betah nih di psikologi UI, bahkan sampai udah 4 semester ya nih, udah setengah jalan lah kurang lebih ya tadi. Bahkan kalau dilihat dari kurikulum MBKM yang tadi sudah Mbak Vivi jelaskan, sebenarnya pas semester 5 selanjutnya nih, aku udah menyelesaikan semua mata kuliah wajib aku. Amin. Aku aminkan dulu soalnya belum kejadian ya teman-teman. Oke, mungkin
Em, agak ini kali ya, kan mahasiswa psikologi UI itu banyak ya. Terus kenapa sih harus aku gitu yang ngejelasin? Nah, di sini pertama mungkin aku udah tadi melewati sebagian besar mata kuliah wajib ya. Jadi aku udah ketemu banyak dosen, terus juga aku ikut di angkatan 2020. Daripada itu aku masuk ke dalam kurikulum baru, kurikulum tadi Merdeka. Jadi agak beda ya sama Kak Tasya, soalnya Kak Tasya pakai kurikulum yang lama gitu. Kemudian mungkin ada perspektif baru yang bisa aku tambahkan karena dulunya aku pernah kuliah di jurusan lain. Jadi mungkin nanti aku bisa ngasih perbandingan gitu ya. Dulu aku jurusannya di FISIP. Jadi mungkin aku bisa ngasih perbandingan dengan psikologi itu bagaimana gitu. Kemudian yang terakhir aku juga aktif mengikuti berbagai kegiatan. Tadi misalnya udah Mbak Fi sebutin ya, ada BEM, terus kemudian ada kepanitiaan seperti wisata mental, PUN, dan lain sebagainya. Itu bakal aku jelasin lebih lanjut. Oke deh. Nah, di sini struktur pembahasannya aku bakal ngejelasin kenapa sih ya aku milih psikologi sejak awal. Nah, ada dua hal yang menjadi fokus pertimbangan aku waktu masuk untuk milih Fakultas Psikologi UI, yaitu ada minat dan ada budaya. Nah, terkait asumsi awal nih ya, dulu pas SMA, aku sebenarnya udah cukup tertarik dengan psikologi. Cuma dulu dari aku program IPS, sebenarnya aku bingung mau jurusan apa. Mungkin teman-teman di sini juga yang datang agak ini kali ya, mungkin ada ketertarikan sedikit dengan psikologi gitu, penasaran dan mungkin pengen ngecek-ngecek lagi nih, kira-kira bakal milih psikologi nggak ya akhirnya gitu. Nah, di sini aku bakal bantuin nih kenapa mungkin teman-teman bisa milih psikologi akhirnya. Di sini aku milih psikologi bukan karena bener-bener tertarik banget sama psikologi, tapi justru aku ngerasa pas awal-awal nih, kayaknya psikologi nih keilmuannya cukup luas deh. Jadi aku kayak bisa jadi banyak hal kalau misalnya di psikologi gitu. Aku ngerasa kalau misalnya masuk ke jurusan yang udah spesifik gitu ya, malah ternyesel gitu di akhir gitu, ternyata kok aku salah jurusan ya, malah jadi takut lagi, masa masa salah jurusan 2 kali, kan gak lucu ya teman-teman. Jadi akhirnya aku memilih psikologi karena tadi cukup banyak arah minatnya gitu. Dan selain itu aku juga memiliki asumsi bahwa psikologi itu punya budaya mahasiswa yang cukup baik lah dan menyenangkan gitu. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya rumornya gitu, oh anak-anak psikologi tuh baik-baik, anak-anak psikologi tuh ramah-ramah gitu. Nah, ini kan masih asumsi ya teman-teman. Nah, di presentasi kali ini aku bakal ngasih tahu ini tuh sebenarnya asumsi atau bukan. Gitu. Yang pertama terkait minat. Tadi mungkin Mbak Vivi juga sudah menjelaskan secara umum ya, sebenarnya tiap spesialisasi mungkin ya, spesialisasi di psikologi itu ada apa aja. Tapi di sini aku nggak menaruh psikologi perkembangan dan metode riset kali ya, karena kalau psikologi perkembangan itu aku mikirnya dapat diterapkan di semua konteks ini, yaitu ada di sosial, industri organisasi, pendidikan dan klinis gitu. Misalnya mungkin pendidikan antara anak SD yang masih muda dengan anak SMA mungkin beda ya gitu. Jadi tuh dalam psikologi perkembangan itu menurut aku bisa diterapkan di beberapa konteks ini gitu. Nah, kenapa sih aku ngomongin soal 4 konteks ini? Karena dulu pas pertama kali ngelihat psikologi punya banyak spesialisasi ini, aku jadi kepikiran, nih psikologi nih seperti mencakup banyak jurusan ya, mungkin mirip kali ya, nggak mencakup tapi mirip gitu. Misalnya pas kemarin aku belajar psikologi sosial, akhirnya kemarin nemu terkait cara berkomunikasi juga. Oh berarti kan ini ya apa namanya mencakup juga tuh terkait jurusan komunikasi gitu. Terus dari salah satu spesialisasi psikologi sosial itu ada psikologi politik juga. Nah, dari psikologi politik itu juga cukup apa ya, memenuhi ke minat aku terhadap politik gitu. Karena sebelumnya aku masuk ke jurusan politik, tapi ternyata aku lebih tertarik sama perilaku manusianya loh dibanding mungkin partai politiknya gitu misalnya. Jadi ternyata apa yang aku pelajari sebelumnya ini juga masuk loh di psikologi tuh. Jadi udah sosial, terus mungkin teman-teman yang suka manajemen gitu ya, tapi kepikiran lebih ke sumber daya manusianya gitu, ke orang-orangnya, itu juga dipelajarin di psikologi industri dan organisasi terkait bagaimana orang-orang tuh
apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang tuh ketika lagi kerja. Kenapa ya ada yang malas kerja, kenapa ada yang malas semangat banget nih kerja gitu. Terus selain setting kerja juga ada setting pendidikan. Teman-teman yang tertarik ke arah pendidikan, mengajar, tadi kan juga MBKM-nya ada terkait ini ya mengabdi dan mengajar gitu. Nah, teman-teman di psikologi juga belajar gimana cara mengajar dengan baik gitu. Bagaimana guru-guru tuh bisa memberikan pembelajarannya dengan lebih baik gitu. Dan terakhir klinis ini sebenarnya tadi mungkin bukan fokus utama untuk S1 kali ya. Tadi Mbak Vivi juga sudah menekankan bahwa di S1 itu profil lulusannya lebih ke dapat melakukan intervensi non klinis. Tapi tetap kita belajar dong basis-basisnya. Dan aku bakal belajar di semester depan. Jadi saat ini aku masih belum bisa menjelaskan secara detail kali ya. Jadi kalau klinis itu sebenarnya dari sisi kesehatan mungkin kalau misalnya boleh aku sedikit asumsikan, karena ngomongin tadi seperti yang Mbak Vivi juga jelaskan, kesehatan mental gitu, bagaimana kita meningkatkannya. Jadi sebenarnya dari banyak jurusan yang aku minat gitu, mulai dari mungkin sosiologi, politik, terus abis itu aku sedikit tertarik manajemen, wah semuanya ada nih di psikologi gitu. Jadi ternyata psikologi ini benar-benar bisa mengakomodasi minat aku sama banyak hal gitu. Karena kan perilaku manusia itu banyak ya, banyak konteksnya gitu. Makanya psikologi juga belajar banyak nih bagaimana kita melihat dan menganalisis perilaku manusia di berbagai konteks gitu. Jadi kalau teman-teman nih mungkin masih agak bingung kayak kok aku punya minat banyak banget ya gitu, milih yang mana nih gitu. Nah, mungkin bisa banget coba untuk masuk psikologi. Dan kenapa harus psikologi UI? Karena aku lihat-lihat ya teman-teman di jurusan psikologi universitas lain itu ketika udah masuk ke semester agak tua, misalnya semester 5, semester 6, itu ada peminatannya gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya mata kuliah pilihannya kalau misalnya mau psikologi pendidikan, maka semua mata kuliah itu pendidikan semua gitu. Nah, tadi seperti Mbak Vivi juga jelasin ya, di psikologi UI itu nggak seperti itu. Jadi nggak membatasi kamu mau ambil mata kuliah pilihannya ada yang pendidikan, tapi abis itu ada yang industri, juga nggak apa-apa, selama masih bisa ngambil kelasnya ya teman-teman. Ketika kelasnya tersedia dan nggak bentrok gitu, itu seharusnya bisa diambil. Jadi makin seneng nih aku sebenarnya kayak, oh nanti pas udah semester mata kuliah pilihan, bisa milih banyak mata kuliah nih, bisa mengeksplor lebih lanjut dari beberapa mata kuliah yang udah aku pelajari sebelumnya gitu. Dan next, aku juga ngerasa sebenarnya psikologi ini salah satu jurusan yang nggak terlalu teoritis kayak. Teoritis cukup, kita mempelajari banyak teori, cuma kita juga memiliki banyak praktik. Ini mungkin aku tunjukkan foto aku baru aja menyelesaikan mata kuliah intervensi kelompok ya teman-teman. Di sini aku melakukan pelatihan untuk meningkatkan cara untuk berempati sih sebenarnya. Bagaimana salah satu kelompok itu bisa berempati terhadap kelompok lain gitu. Nah, di sini intervensi kelompok ini banyak membantu aku dalam hal public speaking. Tapi selain public speaking, sebenarnya psikologi itu belajar banyak banget mata kuliah metode. Mulai dari penulisan ilmiah, terus kita juga belajar observasi, kita mau observasi perilaku, terus terus kita juga melakukan wawancara, dan kita juga tadi melakukan penelitian dan problem solving. Nih, kenapa sih aku menekankan di kemampuan-kemampuan ini? Karena pada jurusan aku sebelumnya, banyak lebih difokuskan di penulisan ilmiah. Karena setahu aku jurusan sosial itu fokus di bikin paper gitu ya, membuat esai gitu. Nah, kalau psikologi itu nggak cuma membuat esai dari literatur aja, kita nggak cuma baca-baca jurnal, enggak. Kita juga observasi orang, terus kita juga ngawancara orangnya gitu. Terus abis itu, dari situ, makanya kita bisa dapat apa ya, skill yang lebih gitu dibanding jurusan sosial yang lain gitu. Itu salah satu alasan kenapa makin kesini aku makin ngerasa wah sebenarnya nggak nyesel banget nih masuk psikologi karena ternyata skillnya cukup banyak ya yang dipelajari. Dan
kemudian terkait problem solving ini. Mungkin teman-teman mikir, oh kalau problem solving itu sebenarnya bisa ya dipelajari di semua jurusan. Nah, kebetulan selain di bidang psikologi, aku mungkin ada ketertarikan di bidang bisnis, dan saat ini aku sedang ikut organisasi di tingkat UI terkait manajemen consulting, terkait konsultasi bisnis mungkin ya. Nah, dari konsultasi bisnis itu, aku kaget banget pas ternyata eh, apa yang dipelajari cara untuk menyelesaikan masalah bisnis itu pakai cara yang diajarin di mata kuliah aku di psikologi. Itu jujur aku kaget banget, ngerasa kayak, wah, kok ini udah pernah aku pelajarin sebelumnya ya? Padahal kan mungkin jauh banget ya. Tadi ini kita tentang orang, terus ini tentang bisnis, kok bisa? Ternyata apa yang udah aku pelajarin di kelas itu bisa diterapkan di konteks lain gitu. Karena memang tadi balik lagi ke profil lulusan S1, kami sarjana psikologi nantinya memang didorong untuk bisa menyelesaikan masalah non-klinis gitu. Jadi ternyata problem solving ini juga salah satu skill yang mungkin bisa dikembangkan di Fakultas Psikologi UI. Dan yang terakhir penelitian. Menurut aku, tadi Mbak Vivi juga pas nyelesain banyak banget ngomongin soal penelitian ya. Nah, aku rasa psikologi UI ini emang paling kuatnya di sisi riset kali ya teman-teman. Aku ngerasa gitu kalau misal aku nanya-nanya ke teman-teman di jurusan psikologi yang lain gitu dan melihat mata kuliah mereka juga ternyata psikologi UI ini sangat menekankan di riset. Nah, mungkin teman-teman bingung kali ya, duh riset tuh ngapain sih? Mungkin kalau yang dari IPA gitu ya, mikirnya aduh kita pakai pipet terus abis itu ngelihat reaksi kimia gitu. Oh, enggak teman-teman, kita kan ilmu sosial ya. Jadi justru kalau teman-teman suka sama orang, saya suka dan minat terhadap perilaku manusia gitu-gitu, penelitian psikologi ini seru. Karena misalnya kita bisa wawancara orang, terus kayak ngeobservasi orang gitu. Nah, dari situ yang bisa jadi hasil penelitian. Jadi aku ngasih konteks nih, karena aku sendiri sebagai anak SMA suka bingung gitu. Psikologi penelitian ngapain gitu, kayak bingung kan. Nah, gitu. Jadi kita misalnya meneliti nih teman-teman, gimana sih pengalaman ibu rumah tangga ketika lagi pandemi COVID-19 kemarin gitu. Kan kita jadinya wawancara nih, ke ibu-ibu rumah tangga nih, gimana Bu pengalamannya, apakah lebih berat, kemudian apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan, itu digali lebih lanjut gitu. Jadi dari situ aku ngerasa penelitian ini tuh itu bisa memperdalam perspektif aku terkait perilaku manusia itu sendiri gitu. Jadi aku ngerasa dari keenam kemampuan yang aku tekankan ini itu bisa banget untuk dikembangkan dalam berbagai karir. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Kak Tasya, ini aku hold sampai akhir aja atau gimana ya anaknya? Iya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, Seno. Jadi untuk teman-teman yang masih mau nanya, boleh ya sambil Seno menjelaskan ya, Seno. Oke, thank you Kak. Boleh ya teman-teman, sekalian ditanya nanti kita omongin di akhir. Oke, next. Tadi kan kita udah ngomongin soal minat nih ya. Jadi benar ternyata asumsi aku bahwa psikologi itu bisa memenuhi minat aku itu benar. Karena dia ngasih kemampuan yang relevan dan juga ngasih aku untuk mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang cukup komprehensif kali ya terkait perilaku manusia gitu. Nah, sekarang aku fokus di kedua aku yaitu terkait budaya fakultasnya nih. Nah, aku di sini ngejelasin dari sisi mahasiswa dan sisi dosen kali ya. Aku ngerasa pertama dosen-dosen tuh lebih deket kali ya, karena kita manggil dosen dengan sebutan Mas dan Mbak gitu. Jadi jujur aku pas manggil dengan itu jadi ngerasa lebih dekat aja sih gitu, tidak barrier atau batasan antara dosen dan mahasiswa itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi ketika kelas pun aku rasa Mbak Mas dosen tuh cukup terbuka gitu untuk bisa interaksi, misal ada pertanyaan dan lain sebagainya gitu. Selain dari kedekatan tersebut, aku ngerasa juga dosen-dosen psikologi ini cukup akomodatif ya. Akomodatifnya itu dalam konteks pembelajaran dan juga ketika ngomongin kebutuhan fasilitas. Pertama,
Di sini ada Mbak Tika nih, baru aja nemenin kemarin selesai mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kemarin di akhir mata kuliah tuh Mbak Tika sempat nanyain kayak apakah ada yang bisa dikembangkan dari mata kuliah ini. Bahkan seingat aku tuh dari awal Psikologi Industri Organisasi berjalan, itu benar-benar ditanya ini kayak apakah mahasiswa ada kesulitan ataukah UASnya terlalu sulit, terlalu mudah dan lain sebagainya gitu. Jadi jadi sini aku tekanan bukan Batika doang yang kayak gini. Aku memiliki banyak pengalaman dengan dosen psikologi yang kurang lebih sama gitu. Jadi dosen-dosen tuh benar-benar mendengarkan pendapat kami gitu. Oh, ada aku satu inget lagi tuh ada salah satu dosen di psikologi sosial waktu itu kami merasa bahwa psikologi sosial ini jam kuliahnya terlalu lama gitu. Jadi akhirnya kan kami capek ya. Mungkin Mbak dosennya juga capek gitu. Akhirnya kami diskusi di situ dan akhirnya kami setuju bahwa oke, presentasinya bisa waktu itu kan ada tugas presentasi di tengah kelas gitu. Itu tetap dikumpulkan, tetap dikerjakan, tapi tidak perlu dipresentasikan satu persatu gitu. Hanya saja anak-anak mahasiswanya harus didorong untuk bertanya. Jadi ada sedikit kompromi di antara dosen dan mahasiswa juga. Aku rasa ini bukan salah satu hal yang cukup baik gitu ya, karena kami sama-sama bisa ini ya memenuhi kebutuhan kami masing-masing gitu loh. Dosen bisa mengajar dengan enak dan kami mahasiswa juga jadi cukup nyaman gitu selama pembelajaran. Terus terkait mahasiswanya, pertama adalah tidak adanya senioritas yang aku rasa mungkin agak terlalu berlebihan kali ya. Jadi antara misal aku dan Kak Tasya nih nggak terlalu yang senggol-senggolan gitu, nggak juga nih itu Kak Tasya juga ketawa kan, karena ya emang kita tidak ada apa ya suatu batasan yang sangat berat gitu antara angkatan, sehingga aku rasa hubungan antara angkatan ini cukup harmonis gitu, tidak ada konflik yang kelihatan banget gitu. Terus aku ngerasa iklim kompetisinya tuh cukup sehat, jadi nggak ada yang saling kayak pernah nggak sih dengar teman-teman ketakutan terhadap mahasiswa-mahasiswa tuh yang suka diem-diem nggak ngasih tahu kalau ada kuis gitu, nggak ada tuh di psikologi kayak gitu. Bahkan di psikologi tuh beberapa anak-anak yang suka bikin catatan itu suka bagi-bagi catatannya. Jadi akhirnya teman-temannya tuh bisa saling belajar bareng gitu. Nah, itu bisa jadi momen juga buat saling belajar bersama gitu. Makanya aku ngerasa meskipun ada kompetisi, tapi itu tetap sehat gitu. Dan yang terakhir adalah terbuka dengan perbedaan. Mungkin teman-teman nanti bakal ada kelompok pertemanannya sendiri gitu. Cuma dari kelompok pertemanan ini, aku ngerasa semua anak psikologi ini cukup berbaur gitu. Jadi nggak yang main dengan kelompoknya aja sendiri gitu, kemana-mana sendiri gitu. Enggak, cukup saling berinteraksi dengan antara berbagai kelompok tersebut, sehingga aku rasa di psikologi aku jadi punya banyak kenalan sih gitu. Oh, aku kenal sama ini dan pernah ngobrol berapa kali sama si ini gitu. Terus tadi Mbak Vivi juga sempat nyebutin terkait ini ya, kerja kelompok is a must. Iya tuh. Di psikologi itu sering banget kerja kelompok dan kadang-kadang tuh diacak gitu. Apa namanya? Penempatannya jadi kadang-kadang aku nggak selalu sekelompok sama teman deket aku gitu loh. Akhirnya aku gara-gara itu justru aku bisa kenalan sama banyak orang dan nemu teman baru. Oh, ternyata aku klop ya sama si ini gitu. Jujur ini aku ngerasa terbantu banget sama yang ini karena kita pandemi agak susah ya teman-teman buat ketemu sama teman-teman baru gitu. Jadi dengan kerja kelompok ini jadi kenalan sama orang-orang dengan lebih banyak gitu. Next, ada juga banyak kegiatan non-akademik. Di sini ada organisasi dan kelompok peminatan. Tadi kan Mbak Vivi ada ngomongin kelompok peminatan tari ya. Nah, sebenarnya kelompok peminatan itu ada banyak, teman-teman. Ada keilmuan, ada bidang olahraga, sama ada kesenian. Terus organisasi juga ada banyak, ada MPM, BEM, dan Badan Otonom Keagamaan yaitu FUSI, itu yang Forum Studi Islam, KMK itu Katolik, dan PO itu Persekutuan Oikumene. Nah, karena saking banyak nih ya, aku kayak nggak bisa nunjukin di PPT ini, jadi aku mau izin share screen lagi untuk nunjukin nih satu persatu lembaga di psikologi UI. Bentar ya.
Oke, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Seno. Oke, thank you, Kak. Jadi aku di sini bakal nunjukin file buku saku. Jadi ini nanti mungkin teman-teman aku bakal ngasih linknya juga di akhir nanti juga ya, barengan sama PPT-nya. Ini ada terkait semua penjelasan yang biasa dibutuhkan mahasiswa baru nih terkait untuk mengenal lebih dekat Fakultas Psikologi UI. Jadi pertama ada BEM. Jadi BEM ini sebagai peran eksekutif, mungkin mirip OSIS kali ya kalau di ranah SMA gitu. Jadi di sini tadi ada program kerja seperti UI Sehat Mental dan lain sebagainya, itu semua adanya di bawah naungan BEM Fakultas Psikologi UI. Kemudian ada MPM, ini mungkin mirip MPK ya, jadi dia sebagai pengawas dari BEM. Kemudian tadi ada BOK, ada FUSI, Forum Ukhuwah dan Studi Islam. Ada PO tadi, Persekutuan Oikumene. Dan ada KMK, yaitu Keluarga Mahasiswa Katolik. Dan yang tadi kelompok peminatan ini gampangnya adalah ekskul kali ya, ekskul di tingkat mahasiswa gitu. Nah, untuk olahraganya ada banyak nih, ada basket, ada FC 08 yaitu futsal dan sepak bola, ada gandewa, ada sikis, dan sipong. Itu untuk olahraganya. Dan saat ini setahu aku yang paling aktif lagi di basket sama futsal, karena kita lagi mau ada lomba nih di tingkat UI gitu. Nah, selain itu untuk tari atau seni, itu ada seni tari modern, ada juga kencana padipa, yaitu seni tradisional, ada simsi, yaitu ada terkait film gitu, karena mereka suka ngadain nonton bareng juga, seingat aku, terus bahas-bahas tentang film. Terus ada simfoni, tadi yang perform di awal, itu dari simfoni, itu ada seni musik. Terus ada saike, yang ngomongin kebudayaan Korea. Ada teko, untuk yang suka teater, ini juga teater salah satu KP atau ekskul mahasiswa paling gede di psikologi UI. Dan terakhir di bidang keilmuan ada USEP, yaitu dia suatu KP, kelompok peminatan mahasiswa yang bergerak di bidang pengembangan soft skill dan hard skill. Jadi mereka melakukan training ke mahasiswa-mahasiswa lain gitu. Oke deh, mungkin aku balik ke PPT aku lagi. Jadi itu ya teman-teman untuk kegiatan-kegiatan di Fakultas Psikologi UI. Dan kebetulan aku saat ini sedang fokus di BEM di bidang Biro Penelitian dan Pengembangan. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau nanya lebih lanjut soal BEM, boleh banget karena kebetulan aku emang ada anggota BEM gitu. Nah, pertimbangan lainnya yang mungkin bikin aku suka banget sama psikologi adalah gedungnya. Jujur ini agak sedikit apa ya, materialistik mungkin ya. Kadang-kadang kalau misalnya milih jurusan tuh, kalau bucin jurusan kan suka ditempel-tempel tuh ya, gedung-gedungnya gitu, kayak aku udah nggak sabar nih bisa belajar di gedung-gedung yang bagus ini gitu. Dan jujur aku suka banget dengan psikologi UI. Di sini ada yang aku tunjukin, salah satunya ada kantin sejiwa dan ada ruang baca di sini. Sebenarnya ada beberapa fasilitas baru, yaitu ada lapangan yang baru yang bagus banget, dan satu lagi ada student lounge. Tapi jujur aku pas mau nyari fotonya nggak ada. Sebenarnya aku udah ke sana, cuma nggak sempat foto aja sih, udah menikmati aja di sana gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan gedung yang bagus, psikologi UI mantep kok, tenang aja teman-teman. Dan yang terakhir adalah terkait biaya pendidikan. Tadi kan Mbak Vivi juga sempat ngejelasin kalau rentangnya untuk yang kelas reguler ya, kan ada BOPB, yaitu bantuan operasional biaya pendidikan. Itu sebenarnya kalau di sosum itu cuma sekitar dari 0 rupiah sampai 5 sampai 7,5 juta gitu per semester. Jadi aku ngerasa dibanding universitas lain, itu justru UI ini cukup murah gitu kalau misalnya kita di program reguler ya teman-teman. Mungkin tadi kalau di program paralel di kelas internasional tuh udah beda lagi gitu ya ceritanya. Nah, selain terkait biaya pendidikan yang cukup murah, kalau misalnya teman-teman nanti ada masalah terkait biaya, dari psikologi UI sendiri tuh ada 2 bentuk bantuan. Yang pertama yang aku lihat tuh tiap tahunnya bakal ada beasiswa Pelangi Akademos, dan juga ada beasiswa kita dari BEM. Jadi beasiswa kita ini tuh program dari mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi teman-teman juga kalau mau donasi buat teman-teman yang lain itu juga bisa gitu. Jadi ini kita benar-benar bisa saling bantu sebagai mahasiswa gitu. Jadi menurut aku
kalau terkait biaya pendidikan itu psikologi UI itu bukan suatu masalah deh gitu. Jadi aku itu salah satu yang jadi pertimbangan ketika aku memilih di psikologi Universitas Indonesia. Dan terakhir untuk menutup, karena tadi aku cuma ngejelasin kan secara naratif ya, tapi kalian belum ngerasain langsung nih. Kalau kalian penasaran, mungkin buat teman-teman yang dari angkatan 2023 ya, yang masih tahun depan SBMPTN yang mungkin sekarang datang, itu boleh banget untuk ikut acara open house lagi secara daring yang bakal diadakan oleh BEM Fakultas Psikologi UI di acara Introduction to Psychology 2022. Ini bakal diadain November. Ini tuh nanti mungkin highlight-nya adalah kalian bisa ikut simulasi kelas dengan dosen psikologi UI langsung gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian masih ragu gitu ya, nih psikologi materinya bener-bener aku suka nggak sih gitu. Nah, boleh banget nih buat ikut ini gitu, biar yang tadi udah aku jelasin gitu, bisa dibuktikan nih ternyata bener nggak sih kalian suka sama mata kuliahnya atau enggak gitu. Jadi dari semua penjelasan aku itu, aku berharap teman-teman bisa uh, jadi lebih kebayang ya mahasiswa Fakultas Psikologi itu pengalamannya gimana, dan semoga kita bisa ketemu di Fakultas Psikologi UI tahun ini atau tahun depan. Oke deh, makasih. Oke, itu tadi sharing pengalaman dari Seno sebagai mahasiswa S1 di Fakultas Psikologi UI. Terima kasih Seno untuk cerita dan pengalamannya nih untuk kita semua. Boleh nih beri tepuk tangan virtual dan reaction-nya untuk Seno yang udah semangat banget ya nyeritain pengalamannya nih. Iya. Ternyata Seno sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi UI menjalani studinya nih dengan belajar ilmu-ilmu psikologi juga banyak kegiatan ya Seno yang dijalani. Dan dari Iya betul penjelasan Kak. Seno juga saat mengikuti perkuliahan ternyata ilmu psikologi itu luas dan bisa diterapkan di segala bidang. Terus tadi aku juga sempat mendengar bahwa lingkungan dan budaya yang dimiliki di Fakultas Psikologi itu positif dan menyenangkan. Salah satunya manggil dosen aja pakai Mas dan Mbak ya Seno, jadi berasa deket banget ya Seno. Iya betul. Oke. Oke teman-teman, aku sudah menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku ingin mengingatkan untuk mengisi link presensi, karena pengisian presensi menjadi syarat nih untuk bisa berkesempatan menjadi 3 penanya terbaik yang akan dipilih nantinya. Oke, karena sudah muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, untuk itu saya mengundang Mbak Vivi dan Seno untuk masuk dalam sesi tanya jawab bersama peserta acara open house. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Dari Rania, untuk Ibu Vivi, kalau nantinya mau jadi psikolog, apa yang lebih baik dilakukan pada saat kuliah? Dan untuk Kak Seno, kalau di psikologi, ada hitung-hitungannya nggak sih, Kak? Dan setelah lulus nih, kira-kira Kakak mau bekerja di bidang apa? Silakan Mbak Vivi dan Seno. Oke, ini saya dulu apa Seno dulu yang jawab? Mbak Vivi dulu nih Mbak. Aku jawab yang bisa jawab, Seno cerita juga ya pengalaman tadi ya. Oke, untuk ilmuwan psikologi, memang lulusan sarjana psikologi itu kita sangat general ya, artinya nggak spesifik pada psikologi klinis segala macam itu nggak sampai ke sana, sangat general, sarjana psikologi secara umum. Jadi pertanyaannya tadi mau jadi psikolog itu bagaimana? Nah kalau untuk psikolog pada keilmuan psikologi memang setelah selesai sarjana psikologi kita akan mengambil mata kuliah di level S2. Gitu ya, kalau itu adalah magister psikologi. Kalau mau profesi psikolog ya artinya magister profesi psikologi itu ada. Tapi kalau Anda ingin lebih lanjut mengembangkan keilmuan ya ambil pada magister psikologi yang sains. Tapi kalau lebih ke arah ingin intervensi, ambillah magister terapan. Nah, kalau Anda ingin jadi psikolog, artinya mungkin kebayang psikolog yang bisa praktek gitu ya, buka praktek gitu ya, mendapatkan. Nah, itu yang profesi psikologi. Nah, sebaiknya nanti kalau untuk sarjana psikologi, semua mata kuliah wajib yang diambil itu sebenarnya sudah mempersiapkan Anda bisa kemana saja. Mau ke profesi, mau ke sains, ataupun mau ke terapan, ataupun yang lain. Itu sudah ilmu dasar yang harus dimiliki sebagai lulusan psikologi. Tapi nanti mungkin dalam peminatnya, misalnya Anda minat nih profesi yang kebetulan klinis misalnya ya, maka mungkin Anda bisa menambah keilmuannya dengan memilih mata kuliah pilihan,
Kan di situ ada mata kuliah pilihan misalnya kesehatan mental, komunitas, ataupun ada psikologi emosi misalnya ya. Kalau yang tertarik ke bidang industri, organisasi, mungkin bisa pilih mata kuliah pilihan yang ke arah sana juga. Selain itu nanti pada saat MBKM atau pilihan kegiatan Merdeka Belajar, Anda bisa pilih sesuai dengan arah Anda nih, karir Anda ke depan. Kalau Anda melihat saya ingin masuk profesi yang ke arah organisasi, PIO, ya mungkin ambil magang di tempat-tempat yang industri organisasi. Banyak tersedia tuh pilihannya, ya. Kita punya banyak kerjasama, misalnya kayak perusahaan startup, company, misalnya ya. Itu sekarang kita punya banyak kerjasama UI dengan unit lain ataupun psikologi dengan institusi yang lain. Itu sangat beragam sekali. Tapi kalau Anda tertariknya profesinya ke arah pendidikan, maka ya Anda mungkin bisa masuk magang di institusi di bidang kontes pendidikan. Itu banyak mahasiswa kita yang magang kayak di ruang guru misalnya ya. Atau juga kalau yang penelitian, Anda bisa magang di institusi penelitian, misalnya kayak kita tahu ada lembaga institusi Semeru, itu kan lembaga riset penelitian yang sangat baik gitu ya artinya. Kemudian juga ada bisa masuk juga nih di riset-riset yang ada di Fakultas Psikologi. Mungkin itu ya, jadi kalau memang mau mengambil apa, secara umum mata kuliah wajib sudah mempunyai bekal sebagai dasar psikologi. Tinggal nanti memilih minat karirnya, pilihan mata kuliah pilihannya, kemudian pilihan MBKM-nya yang bisa disesuaikan dengan karir Anda tujuan ke depan. Mungkin itu Mbak Rania. Terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas ya Mbak Rania. Mungkin selanjutnya ke Seno untuk pertanyaannya tadi. Kira-kira setelah lulus ingin bekerja di bidang apa? Jujur, ini suatu hal yang seperti diserang saya. Jujur saat ini minat aku lagi di ke arah psikologi industri dan organisasi. Jadi tepatnya mungkin ke arah produk kali ya, produk konsumen gitu. Bagaimana kan sekarang lagi hits banget nih yang apa namanya all shop gitu kan. Nah, itu mungkin aku tuh penasaran gitu kayak oh gimana sih kok orang tuh ada yang suka banget kayak sampai ngeborong all shop gitu. Nah, itu kan sebenarnya hasil penelitian-penelitian seperti itu bisa membantu startup-startup ya gitu. Nah, itu aku lagi tertarik tuh ke arah situ sih. Jadi, mungkin nantinya kalau bisa gitu aku mau kerja di bidang produk gitu. Jadi, gimana caranya produk-produk tuh benar-benar disukain sama konsumen berdasarkan cara cara startup yang ngejual, cara perusahaannya juga mempromosikan, dan juga bagaimana produk tersebut bisa membantu atau mengikuti perilaku konsumennya gitu. Itu sih. Nah, menyambung di pertanyaan tadi nih, ternyata pertanyaannya ada ketinggalan. Kira-kira di perkuliahannya ada nggak sih, Kak, hitung-hitungan gitu? Ada yang nanya nih. Nah, ini dia nih ya sering disebutkan ya. Jadi, kalau misalnya mau bilang nggak ada, kayaknya agak sedikit pembohongan ya teman-teman. Soalnya riset itu tadi kan selain kita pakai ini ya interview gitu, itu kita juga pakai statistik nih. Nah, cuma teman-teman nggak usah takut. Ini kita bukan statistika pas SMA yang bener-bener kalian dikasih soal terus abis itu kalian harus ngerjain pakai rumus-rumus statistika. Enggak. Bahkan dosen-dosen metode riset itu biasanya menekankan bahwa ya udah untuk rumusnya kalian sekedar tahu aja. Tapi untuk pengerjaannya kita pakai aplikasi saja gitu. Jadi kita biasanya pakai aplikasi SPSS dan sekarang pakai ada yang namanya Jamovi sih gitu. Jadi di situ kita cuma tinggal masukin angka aja tuh di biasanya di Excel gitu. Jadi itu mungkin agak sedikit hitung-hitungan tapi nggak sampai yang ruwet integral dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman takut hitung-hitungan sebenarnya tidak separah itu sih di psikologi UI gitu. Karena dia menekankannya di konsep dan juga penggunaan aplikasi aja. Gitu sih. Berarti hitung-hitungan dan pengolahan data sederhana ya, teman-teman, untuk di Fakultas Psikologi UI. Ini juga menjawab nih pertanyaan dari Kak Tika Mustika, dan ada juga tadi nanya Ekania Sarlingga mengenai proses menjadi psikolog setelah lulus dari S1. Dari jawaban Mbak Vivi dan Seno. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Josephine Indraswari
izin bertanya, apa bedanya kelompok riset dan laboratorium riset? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Vivi. Baiklah, ini pertanyaan bedanya ketika ada laboratorium, ada kelompok riset ya. Memang secara umum tidak ada prinsip yang hakiki yang berbeda ya dari kelompok riset dan laboratorium riset. Tapi memang ada yang mengatakan mungkin kalau lab riset itu kaidah risetnya itu sudah lebih ajak, sudah lebih jelas apa gitu ya fokusnya gitu ya. Tapi juga sebenarnya di kelompok riset juga ada juga yang seperti itu gitu. Jadi memang ada yang lebih nyaman menggunakan laboratorium riset karena sudah menggambarkan bahwa ini kita udah punya semacam lab untuk melakukan penelitian, bukan lab dalam konteks fisik ya. Maaf. Tapi saya menghilang ya. Masih ada, Mbak? Masih terdengar? Masih ada, maaf. Ya. Saya tampilan saya kok tiba-tiba ada menghilang, khawatir saya. Oh, masih ada ya? Masih terdengar, Mbak. Oke, Kak, mendengar. Ya. Jadi kalau pada kelompok riset atau laboratorium tidak ada prinsipnya hakiki, tapi ada yang melihat kalau secara lab itu mereka sudah lebih ajak mungkin lebih lama, lebih punya hasil yang sudah banyak, misalnya publikasinya, misalnya lebih fokus apa yang mau dilihat. Tapi sebenarnya pada kelompok riset juga ada juga publikasinya sudah banyak juga ya. Jadi memang tergantung lebih nyaman yang mana menggunakan. Karena kalau laboratorium misalnya sudah fix, sudah lebih jelas. Pada kelompok riset kan lebih luas dan terbuka artinya ya. Mungkin dalam hal itu. Tapi secara umum tidak terlalu ada perbedaan antara kelompok riset ataupun laboratorium riset. Yang penting yang beda adalah kira-kira isu apa nih pada kelompok riset itu atau laboratorium riset. Misalnya ada yang kelompok riset mengenai mindfulness, nah belajar banyak ke arah sana tuh. Tapi kalau tentang isu keluarga, berarti ke arah keluarga. Ada yang tentang well-being, ke arah well-being. Itu mungkin yang lebih penting adalah apa sih topik yang dipelajari oleh kelompok riset ataupun laboratorium riset. Mungkin itu ya kali penjelasan saya terkait dengan perbedaan kelompok riset dan laboratorium riset. Baik, berarti perihal keajekan ya Mbak Vivi ya. Untuk kegiatannya sama-sama melakukan penelitian, namun untuk fleksibilitasnya kelompok riset lebih fleksibel, namun kalau laboratorium lebih memiliki aturan dan lebih ajak untuk penerapannya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Siti. Kak izin bertanya, buku-buku apa saja yang harus dibaca dan dipelajari terlebih dahulu untuk siswa yang lulus SMP mau naik kelas 1 SMA untuk mempersiapkan menjadi mahasiswa psikologi nih. Ini mempersiapkannya sejak dini ya, Seno dan Mbak Vivi ya. Mungkin atau pengalaman Seno nih. Iya, bagaimana nih Seno nih? Sebagai mahasiswa psikologi yang mempersiapkan diri nih sebelumnya, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan nih? Mungkin ini kali ya, kalau selain mungkin belajar dengan baik aja ya dari materi-materi selama SMA gitu nantinya, mungkin karena nanti aku ngerasa ketika SMA tuh bener-bener dihadapi dengan apa ya, pengembangan minat masing-masing gitu loh. Kadang-kadang aku juga di awal ketika SMP ke SMA ada keinginan untuk psikologi gitu ya. Cuma pas tahu ada berbagai macam jurusan lain itu ternyata jadi sedikit gue ya apa namanya keinginan psikologinya gitu. Jadi kalau misalnya dari aku coba aja sih baca buku-buku apa ya pengantar yang biasanya lebih ditunjukkan untuk masyarakat umum sih. Soalnya ada kayak aku lupa nama bukunya apa. Pokoknya judulnya kalau nggak salah psikologi warnanya merah. Publishernya tuh kalau nggak salah DK deh. Pokoknya itu tuh berwarna terus kayak bahasanya lebih umum gitu. Jadi kayak itu lebih pengantar aja sih sebenarnya psikologi itu ngomongin apa aja sih gitu. Jadi kalau misal dari baca itu ternyata kamu emang minat, ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti bisa lanjut belajarnya di pas kuliah gitu. Selama kamu emang minat gitu. Sebenarnya penekanannya di situ sih menurut aku. Karena ini belajar keras ya SMA ya, statusnya bagus, itu bisa menjamin bisa masuk ya. Nah, mungkin ditambah lagi nih dengan minat-minatnya ya, psikologi banyak masuk, belajar banyak baca buku-buku atau kegiatannya ya. Aduh ini saya nih oke nih. Jadi lebih memperkaya ini ya, memperkaya pengetahuan tentang psikologi, jadi semakin yakin, dan nanti saat SMA bisa belajar untuk ujian-ujiannya nih teman-teman. Ada SBMPTN, dan mungkin teman-teman masuk UI ada SIMAK, gitu. Oke, untuk
pertanyaan selanjutnya dari Keisha. Hai Kak, izin bertanya. Saya kan memiliki ketertarikan untuk mengambil jalur SNMPTN untuk mendapatkan peluang diterima lebih besar, lebih baik aktif dalam kegiatan lomba atau organisasi atau yang lainnya. Mungkin dari Mbak Vivi. Jawab dulu ya. Saya jawab pengalaman saya dari sana, pengalaman juga nih. Untuk seleksi, yang pertama, yang pasti adalah kita akan melihat nilai raport. Untuk SNMPTN kan berdasarkan dari proses perkembangan hasil Anda di SMA ya. Jadi progres nilai Anda dari kelas 1, 2, 3 itu kita akan perhatikan ya untuk semuanya. Jadi secara umum nilai harus baik ya. Yang berikutnya bahwa prestasi yang diperoleh itu menjadi nilai lebih yang akan juga diperhatikan dalam proses penerimaan atau seleksi. Jadi menurut saya kalian juga punya prestasi yang baik di sekolah dan punya prestasi di bidang lain, misalnya ikut kegiatan organisasi nasional, misalnya menjadi pengurus atau pernah mengikuti kompetisi misalnya ya, itu menurut saya juga suatu pengalaman yang sangat baik yang bisa menunjukkan bahwa kalian itu juga ternyata punya kemampuan yang bagus dalam implementasi ilmu di SMA gitu ya. Bayangkan SMA sudah punya prestasi, itu pasti punya nilai lebih. Jadi menurut saya nilai mata kuliah, nilai pelajaran semuanya perlu baik dan pengalaman-pengalaman juga akan mendukung. Itu kalau dari saya ya. Nah, Mas Eno dulu juga pasti aktif juga ya, Mas. Sebenarnya baik ya mestinya. Alhamdulillah. Iya kali ya, Pak. Yap. Thank you. Mungkin itu ya. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk Seno, adakah tambahan nih mungkin dari pengalaman sebelumnya atau dari teman-temannya nih yang masuk jalur SNMPTN? Tapi ya sih, mungkin beberapa temen yang masuk di sekolah aku sih ya, SNMPTN tuh mungkin ada beberapa prestasi lomba gitu ya. Cuma untuk yang keterima di Fakultas Psikologi UI, aku cenderung nggak tahu sih mungkin prestasinya apa gitu, aku nggak tahu ya. Cuma aku waktu itu pas SMA pernah ikut lomba cerdas cermat psikologi. Aku lupa siapa universitas mana yang mengadakan. Cuma mungkin itu bisa jadi suatu prestasi yang mungkin mau kalian coba kali ya gitu, kayak sekalian tuh mungkin cuplik-cuplik sedikit soal psikologi, sekalian juga ikut lomba, mungkin kan bisa jadi, tadi sih balik lagi memperkuat minat kalian di psikologi kalau memang minat di psikologi, gitu sih. Oke, baik. Berarti untuk mempersiapkan SNMPTN, teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang menambah prestasi, siapa tahu itu bisa menjadi ini ya, nilai tambahan untuk penilaian SNMPTN nanti. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, izin bertanya Kak, ini pertanyaan dari Alia. Apakah mahasiswa di Psikologi UI yang ingin mengembangkan prestasi memiliki kesempatan untuk mengikuti perlombaan? Dan perlombaan apa yang relevan dengan mahasiswa Psikologi UI? Mungkin dari Seno ya, perspektif mahasiswa nih, yang mungkin aktif banget ya, mengikuti kegiatan-kegiatan. Silahkan Seno. Amin deh Kak. Oke. Oke, sebenarnya nih, ini fun fact berarti ya, dari BEM Fakultas Psikologi UI sendiri mewadahi teman-teman, jadi kami dari BEM itu menyediakan satu program kerja namanya Pejuang Biru Muda, itu kami menyebarkan ya kayak, oh ada lomba apa aja nih yang bisa diikuti oleh mahasiswa gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik ikut juga, itu bakalan difasilitasin, misalnya dibantu bayar uang registrasinya, terus juga dibantu trainingnya juga, dan nanti bakal diawasin gitu loh sampai si lomba itu selesai. Nah, ada lomba apa aja sih yang biasa dipublikasikan? Itu ada lomba terkait keilmuan psikologi, bisa esai, desain intervensi gitu. Nah, kebetulan aku lebih banyak ikut lomba keilmuan, jadi aku pernah ikut lomba esai dan pernah ikut lomba debat, dan itu keduanya benar-benar difasilitasin sama BEM gitu. Jadi akhirnya aku ketika berjuang tuh benar-benar tidak perlu mengeluarkan usaha lebih untuk terkait administrasinya gitu, karena udah dibantu nih sama BEM gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk lomba-lomba non akademik kayak tadi misalnya tari, terus juga olahraga gitu, karena itu juga difasilitasin. Kalau misalnya terkait lomba kesenian dan olahraga itu nanti bisa ikut ekskul, soalnya biasanya dari yang tadi
kelompok minatan itu mereka bakal sering ikut lomba gitu sih. Dan itu yang jadi tempat kalau kalian mau mengembangkan diri di bidang kesenian atau keolahragaan gitu sih. Oke, berarti untuk mengikuti perlombaan nih di Psikologi UI terbuka secara luas ya dari pengalaman Seno, dan banyak banget bidang lomba yang bisa diikuti untuk ini ya, menerapkan ilmu-ilmu yang mungkin didapatkan selama belajar di psikologi. Oke. Enak. Lomba internasional, lomba nasional, semuanya tersedia di fakultas. Jadi jangan ragu ya. Kesempatannya banyak ya, Seno ya. Iya, betul, Mbak. Betul sekali. Selanjutnya kita move ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Josephine, ini pertanyaan untuk Kak Zidan. Skill-skill apa saja yang bisa dikembangkan siswa SMA yang bakal membantu banget ketika berkuliah di psikologi UI nih? Oke, menurut aku ya paling dasar tuh sebenarnya ini sih untuk menjaga hubungan interpersonal gitu ya. Misalnya cara ngelakuin teamwork, karena tadi sebenarnya bener deh, hampir semua mata kuliah psikologi itu semua pekerjaannya dilakukan secara tim. Karena memang setahu aku juga penekanannya supaya kita bisa bekerja secara tim gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bekerja dalam tim tuh banyak ya yang perlu harus disiapkan gitu. Misalnya bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita juga mungkin memberitahu pendapat kita dan juga kayak berkompromi antar pendapat dengan teman-teman gitu supaya tidak terlalu dominan atau tidak terlalu pasif gitu. Itu menurut aku akan sangat apa ya, membantu ketika kita nantinya kalau kalian nantinya masuk ke Fakultas Psikologi UI karena kemampuan tadi itu sangat dibutuhkan bahkan sejak awal pas sudah masuk ke psikologi UI. Tapi kalau misalnya untuk yang observasi, wawancara, dan lain sebagainya, itu akan dipelajari selama di Fakultas Psikologi UI dan dosen-dosen juga sangat mengarahkan gitu. Jadi menurut aku yang mungkin bisa dipersiapkan sejak SMA mungkin tadi sih teamwork gitu. Oke, berarti melatih untuk bekerja sama dengan orang lain tuh penting ya. Bukan hanya di Fakultas Psikologi aja, tapi sebagai mahasiswa nih kayaknya kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, berhubungan dengan baik dengan orang lain. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ayah. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ayah dari Jogja. Izin bertanya, Kak, apakah di Fakultas Psikologi mempelajari psikologi kriminal? Kebetulan saya mempunyai ketertarikan di bidang kriminologi dalam konteks individu. Yang kedua, apakah di Fakultas Psikologi mempelajari otak manusia dan menjelaskan suatu perilaku berdasarkan biokimia pada otak manusia? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mbak Vivi ya. Silakan Mbak Vivi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Studi kriminalnya minat ya, dan studi kriminal forensik seperti itu ya, dan juga apakah belajar Fa'ali? Oke. Karena psikologi itu belajar tentang manusia, di situ ada fungsi fisik, emosi, kognitif ya, berpikir, perilaku sosial. Jadi memang semua aspek kita pelajari. Misalnya terkait dengan untuk pertanyaan yang kedua dulu ya, apakah fungsi misalnya pembelajaran tentang fisik tadi juga kita pelajari? Ya. Kita ada mata kuliah misalnya perseptual motorik, emosi, motivasi, ataupun memori, belajar. Nah, kita tuh belajar memang kita belajar sedikit mengenai Fa'ali, tapi lebih kuatnya nanti bagaimana Fa'ali kaitannya ke arah fungsi psikologisnya. Ya, misalnya dengan Fa'ali seperti ini, fungsi saraf, maka kognitifnya, memorinya seperti apa, berfungsinya seperti apa. Jadi kita melihat integrasi dari itu semua, iya, kita pelajari dalam psikologi, mungkin dalam Fa'ali itu sebagai dasar ya, setelah itu baru kita banyak belajar tentang fungsi psikologinya itu sendiri, sampai pada bagaimana melakukan intervensi, bagaimana melakukan observasi, wawancara, dengan basic tadi yang kita belajar tentang mengenai Fa'ali, perseptual, misalnya persepsi, dan semuanya menjadi basic Anda untuk bisa melanjutkan pada kuliah-kuliah tentang observasi, wawancara, intervensi. Ya, itu kita akan pelajari. Lalu juga pada pertanyaan psikologi kriminal. Sebenarnya psikologi kriminal itu karena kita untuk kuliah wajib, kita udah belajar basicnya. Misalnya contohnya ya, kita memahami ada namanya kuliah kepribadian.
Dalam kuliah kepribadian, itu kita mempelajari bahwa ternyata ada berbagai macam perspektif dalam melihat manusia. Kenapa manusia punya perilaku tertentu? Nah, termasuk perilaku kriminal misalnya ya, misalnya di situ. Kita belajar nih tentang basic itu. Apa yang menjadikan manusia memiliki kepribadian tertentu atau muncul dalam ekspresi perilaku tertentu. Secara basic kita belajar tentang hal tersebut. Memang untuk kriminal sendiri mungkin nanti kalau minat Anda bisa memilih ada metode kepilihan ya. Nah itu dipertajam lagi tuh karena kebetulan kita punya dosen juga S3-nya di Belanda dengan ambil forensik ya. Jadi memang pas tuh kalau ke arah sana gitu ya. Jadi dipertajam dengan pemilihan mata kuliah pilihannya ataupun nanti ketika Anda masuk di MBKM Anda pilih institusinya. Misalnya bisa mungkin dengan institusi bisa kepolisian atau bisa institusi yang lainnya ya yang menerima magang bagi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut tentang hal tersebut. Mungkin itu kali ya, Anastasia. Nanti kalau tertarik lagi ngambil S2-nya ambil yang kriminologi. Nah, itu juga jadi lebih kuat lagi nanti ya karena di situ juga ada irisannya. Mungkin mudah-mudahan cukup jelas nih buat siapa tadi namanya? Tadi dari Aya, Mbak. Aya, oke. Iya, dari Jogja. Ya. Oke. Itu ya. Oke, semoga jawaban dari Mbak Vivi sudah cukup menjawab ya, Aya, untuk peminatan di kriminologi yang berbasis konteks individu dan mengenai mempelajari otak manusia berdasarkan biokimianya. Baik, selanjutnya saya ingin mengingatkan untuk teman-teman mengisi link presensi karena sebagai syarat untuk mendapatkan souvenir nih menjadi 3 penanya terbaik. Silakan teman-teman ya diisi link presensinya. Sambil teman-teman mengisi, kita dengarkan selanjutnya nih pertanyaan dari Indra. Selamat siang, Kak. Saya ingin bertanya tentang Fakultas Psikologi UI. Apakah di Fakultas Psikologi UI sendiri menyediakan fasilitas untuk pelatihan karir? Mengingat saat ini persaingan karir di bidang psikologi semakin ketat. Kemudian, apakah di Psikologi UI menyediakan bimbingan untuk mengikuti exchange dan kompetisi? Terima kasih, Kak. Mungkin boleh dijawab dari Mbak Vivi dan mungkin ditambahkan oleh Seno. Oke, terima kasih Indra ya. Pertanyaannya, ini memang kalau nanti Anda di Fakultas Psikologi, UI itu banyak kerjasama dengan ikatan alumni. Ya, ikatan alumni itu kan berarti mereka sudah punya pengalaman kerja di berbagai dan mereka sudah mengalami bagaimana karir. Nah, biasanya ketika mahasiswa ini banyak mereka kayak BEM, mungkin sekarang juga bagi BEM juga pernah kerjasama dengan ILUNI memanggil mereka hadir, memberikan pemaparan, wacana, misalnya bagaimana mempersiapkan untuk karir, untuk kerja gitu ya. Dan biasanya kalau udah menjelang mau lulus nih, misalnya semester-semester ataupun sebelum lulus ya mau magang ataupun mau lulus, itu banyak sekali ILUNI ataupun perusahaan ataupun yang lainnya itu hadir ingin berbagi sharing. Ya, bagaimana sih kesempatan-kesempatan yang ada bagi mahasiswa psikologi yang akan selesai ataupun akan magang. Nah, di situ kita jadi mahasiswa akan mendapatkan wacana nih, jadi terbuka ya, oh saya bisa nih ke sini, saya bisa ke sini, itu membantu membangun karir bagi mahasiswa kita. Itu banyak sekali kesempatan di situ. Lalu yang kedua terkait dengan satu lagi apa tadi Anastasia? Maaf. Sebentar, Mbak. Saya buka pertanyaan juga. Jadi pertanyaannya ini, apakah di Psikologi UI menyediakan bimbingan untuk mengikuti exchange dan kompetisi, Mbak? Oh ya, exchange dan kompetisi. Nah, nanti saya juga akan cerita ya. Pada prinsipnya nanti Anda sebagai mahasiswa, Anda akan memiliki pembimbing akademik. Ya, setiap mahasiswa punya pembimbing akademik. Nah, pada pembimbing akademik ini mereka akan membantu pengembangan diri Anda untuk bisa lulus dari Fakultas Psikologi. Mulai dari semester 1 sampai akhir. Itu pembimbing akademik yang akan membantu proses akademik Anda berjalan lancar. Terlepas dari itu, dengan banyaknya kesempatan Anda untuk ikut kompetisi, itu sangat banyak kesempatan Anda bisa meminta dosen yang memang misalnya melalui kelompok riset tadi ya, atau lab riset tadi. Anda mau ikut kompetisi di bidang, ini ada kesempatan nih untuk menulis ilmiah paper, misalnya mengenai isu-isu well-being, misalnya ya. Anda bisa nih kontak ke kelompok KR, minta dosen di situ untuk menjadi pembimbing. Dan itu memang kita menyediakan kesempatan bagi dosen untuk mengembangkan mahasiswa melalui proses pembimbingan, bisa juga melalui pembimbing akademik ini bisa membantu apa kira-kira yang perlu Anda butuhkan, Anda perlukan, nanti akan difasilitasi oleh pembimbing akademik untuk mana nih yang diperlukan.
apakah perlu ke KR mana, atau perlu apa gitu ya. Dan kita akan menyediakan fasilitas di situ. Sehingga kompetisi atau exchange-nya juga akan berjalan dengan baik. Ya, mungkin itu ya kalau dari informasi bisa saya sampaikan. Nah, mungkin Sena bisa menceritakan nih pengalaman ya. Oh jadi saya udah moderator, maaf ya. Nggak apa-apa Ambil Mbak alih. Vivi. Silakan Seno untuk Oke. menceritakan secara langsung yang mungkin udah pernah ikut lomba ya. Oke. Tadi mungkin dari yang karir dulu kali ya. Jadi kalau misalnya yang karir itu, tadi benar kata Mbak Vivi, udah ada kerjasama dengan Iluni, dan itu udah dimulai dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, dari antara BEM Fakultas Psikologi UI dengan Iluni. Mungkin teman-teman bisa lihat acaranya ini aku tulis di chat di Instagram moka.psiko.ui. Ini di sini acara tersebut banyak melakukan expo terhadap kira-kira perusahaan-perusahaan yang mau mencari talent mereka di Fakultas Psikologi UI, dan juga menjelaskan terkait karir-karir yang dapat diambil oleh mahasiswa psikologi UI. Kemudian terkait yang tadi lomba, jadi ini juga difasilitasin ya teman-teman tadi sama BEM sebenarnya. Kan tadi Mbak Vivi juga sempat ngomongin kalau misalnya kita bisa dapat arahan dari dosen ya. Nah, itu juga dicarikan oleh BEM waktu saya ikut lomba. Ini kebetulan ada nih Mbak Hanum ya, kemarin aku sempat ikut lomba, uh, salah satu lomba esai gitu, dan aku mendapatkan feedback dari Mbak Hanum. Nah, untuk dapat bisa sampai ke Mbak Hanum ini juga, itu diarahkan oleh BEM gitu. Jadi makanya aku sebagai yang ikut lomba itu nggak perlu susah-susah harus nyari dosen dulu. Kan udah pusing ya kita bikin bikin esainya gitu. Mana harus nyari dosen lagi gitu kan, udah aduh capek banget deh gitu. Makanya yang mau aku tekanin adalah kalau mau ikut lomba di psikologi UI sebenarnya bukan lagi suatu hal yang menyulitkan gitu. Jadi teman-teman udah didorong banget nih buat ikut lomba, dan dosen-dosen aku rasa juga sangat mendukung ya tadi dari cerita ya Mbak Vivi gitu sih. Pelatihan karir dan bimbingan mengikuti kompetisi dan lomba-lomba nih disediakan ya oleh fakultas dan para dosen biar mahasiswa itu terbantu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang membutuhkan bimbingan. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya sekalian menutup sesi tanya jawab ini, mungkin dari Mbak Vivi dan Seno, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman nih, tips, trik, dan mungkin apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk masuk ke Fakultas Psikologi UI? Silahkan Mbak Vivi dan Seno. Oke, tips dan trik. Kalau buat saya tips and tricks-nya adalah Anda sekarang sudah harus mulai menggali pada diri Anda ya. Anda punya, pasti semua orang punya kompetensi. Maaf tadi saya kayaknya sempat jeda ya. Menurut saya Anda sekarang harus mulai menggali, saya mau kemana. Ya, Anda menggali potensi Anda refleksi kemana, dan sebenarnya semakin itu terbuka lebar. Ketika Anda tertarik ke psikologi, mulailah untuk melihat-melihat, membuka-buka, misalnya seperti tadi Seno, di akhirnya buka ada kesempatan nih, ada lomba misalnya ya. Website juga menarik. Walaupun artinya Anda perlu mengembangkan potensi Anda supaya Anda punya prestasi. Ya, prestasi di bidang akademik atau non akademik. Jadi kalau buat saya, kembangkan semua potensi ada di diri mereka, karena itu pasti akan membantu Anda untuk mencapai apa yang Anda harapkan. Ya, kerja keras, motivasi nggak hanya berhenti di motivasi, tapi juga itu Anda. Mungkin itu Anda perlu mencari tahu, memang buka-bukalah misalnya web Psiko kita, Anda bisa lihat apa saja sih di situ yang tersedia. Kita punya layanan psikologi misalnya, klinik psikologi, di situ juga ada informasi kelompok riset misalnya ya, dan informasi yang lainnya. Mungkin Anda ingin tahu juga kayak tadi pekerjaannya apa aja ya, banyak sekali pekerjaan di psikologi ya, bisa menjadi seorang researcher misalnya ke human resource ataupun analis marketing atau intervensi sosial, sekarang sih sudah sangat beragam ya pekerjaan bisa diikuti. Jadi menurut saya silahkan refleksikan dan lihat ke depan, mulai strategi untuk mencapai tujuan ke arah depan. Mungkin itu sih Mbak Tasya.
Baik, untuk Seno sendiri, apa yang ingin disampaikan nih? Silahkan. Oke, sebenarnya penekanan aku juga sama seperti Mbak Vivi ya, di minat masing-masing. Karena tadi juga di PPT kan dijelaskan kalau sebenarnya psikologi UI ini menerima ya dari mau IPA, IPS, bahasa gitu ya. Sebenarnya yang penting teman-teman nantinya bisa semangat nih belajar di psikologi UI gitu. Karena jangan sampai nyesel salah jurusan dan sebagainya gitu. Jadi apa yang bisa dipersiapkan justru adalah pemahaman terhadap diri diri teman-teman masing-masing gitu. Sebenarnya aku maunya apa sih? Mau milih jurusan apa, semangat belajar di mana, dan mungkin mau milih karir apa gitu, sehingga nantinya selama kuliah 4 tahun, dan itu cukup lama ya teman-teman, itu tetap terus semangat gitu. Di tengah jalan tuh sudah ada tujuan akhir yang mau dicapai. Gitu sih dari aku. Oke. Tasya boleh sedikit? Ya, Saya silahkan lihat Mbak Vivi. ada sedikit uh, uh, apa ya bertanya mengenai filsafat dan psikologi ya. Mungkin saya akan melihat filsafat itu kan ibunya ilmu ya. Jadi menurut saya sumber ilmu semua filsafat. Tapi memang irisannya kuat ya. Saya juga melihat dengan psikologi itu bagaimana filsafat menjadi lebih membumi pada manusia ya. Bagaimana berpikir, bagaimana berperilaku. Jadi memang irisannya kuat. Tapi filsafat itu adalah ibu dari ilmu. Jadi semua ilmu akan bercabang di filsafat. Ya, mungkin itu untuk sedikit nambahin tadi ada sedikit saya lihat ada Ya, betul, Mbak. lalu waktunya udah mepet soalnya ini kali ya. Betul, Mbak. Iya, betul. Oke. Terima kasih itu Tasya. Ya, berarti dari Mbak Vivi dan Seno, pesan untuk teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan diri dengan baik, dengan pemahaman diri mengenai apa yang menjadi minat, apa yang menjadi bakat teman-teman, dan ini ya, membekali diri dengan informasi dan pengetahuan seputar penerimaan di Fakultas Psikologi UI. Oke, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dalam sesi tanya jawab kita hari ini. Mari kita beri tepuk tangan virtual dan reaction-nya untuk kedua narasumber kita hari ini, Mbak Vivi dan Seno. Terima kasih Mbak Vivi dan Seno yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan informasi yang lengkap dan semoga menjawab dan membantu teman-teman sekalian terkait informasi perkuliahan S1 di Fakultas Psikologi UI. Terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan yang beragam dan pasti menarik-menarik semua. Selanjutnya akan ada informasi untuk teman-teman mengenai tanggal seleksi SIMAK UI tahun 2022. Untuk pendaftarannya dimulai dari 24 Mei lalu hingga nanti terakhir 27 Juni. Untuk ujiannya di tahap 1 ada di tanggal 2 sampai 4 Juli 2022 dan untuk pengumumannya di tanggal 14 Juli 2022. Untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa mencari di web SIMAK UI yang ada di website yang sudah dikirimkan oleh panitia. Baik, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa akan ada 3 penanya terbaik yang telah dipilih oleh panitia untuk mendapatkan souvenir menarik dari Fakultas Psikologi UI. Kira-kira siapa saja ya orangnya? Teman-teman pasti udah penasaran banget dan bertanya-tanya apakah saya mendapatkan souvenir nih dan jadi motivasi ya biar masuk Fakultas Psikologi UI nih. Oke, untuk 3 penanya terbaik ada Indra Alvalin, Puspita Nindya, dan Siti Miraj Khalid. Kita ucapkan selamat kepada 3 penanya terbaik, dan untuk 3 penanya terbaik nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia melalui chatbox. Diharapkan untuk merespon untuk mengirimkan informasi pengiriman souvenir. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11.42, yang menandakan bahwa acara open house kita hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas kesempatan dan semangatnya selama mengikuti rangkaian acara hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Vivi dan Seno yang telah menjadi narasumber dan berbagi informasi untuk kita semua hari ini. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan selama jalannya acara. Akhir kata, saya Nastasia Putri, pamit undur diri. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Tasya. Terima kasih Mbak Vivi. Dan mengabdi bangsa dan negara.
dan mengabdi bangsa dan negara Indonesia. Seno, Maria,